Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Elis Fitriani. Saat ini saya akan memaparkan materi pembelajaran pada sesi 2 dan 3. Pada sesi 2, kita akan membahas konsep uang, kurs, dan devisa. Yang pertama adalah uang. Uang ialah, menurut Acepigo, uang adalah sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar. Sedangkan menurut Robertson, uang adalah sesuatu yang diterima untuk pembayaran barang dan jasa. Adapun menurut Bank Indonesia, uang adalah alat pembayaran yang sah dan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang berbentuk uang kertas dan uang logam yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian uang giral. Uang giral adalah simpanan di bank yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, misalnya melalui cek, biljet, giro, atau transfer. Kemudian selanjutnya fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli ialah sebagai alat tukar, di mana mempermudah pertukaran barang dan jasa. Kemudian ialah satuan hitung yang menentukan dan membandingkan harga. Kemudian fungsi turunan. Fungsi turunan ialah sebagai alat pembayaran, alat penyimpanan nilai dan kekayaan, alat pembayaran utang, alat pemindahan kekayaan, serta alat pembentukan modal. Selanjutnya ialah jenis uang. Jenis uang berdasarkan bahan, ada uang logam dan uang kertas. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya ialah uang kartal dan uang giral. Kemudian berdasarkan bentuk atau perkembangan ialah ada uang tunai dan uang elektronik atau uang digital. Kemudian berdasarkan nilainya ada uang penuh atau full body money dan uang tanda atau token money. Kemudian selanjutnya adalah kurs. Kurs terdapat dua jenis, ialah kurs jual dan kurs beli. Kurs jual ialah nilai tukar yang digunakan bank ketika menjual valuta asing kepada nasabah, sedangkan kurs beli ialah nilai tukar yang digunakan bank ketika membeli valuta asing dari nasabah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama ialah permintaan dan penawaran valuta asing, inflasi, tingkat suku bunga, kondisi ekonomi suatu negara, kebijakan pemerintah dan bank sentral, kondisi politik dan keamanan, neraca perdagangan, kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Adapun jenis nilai tukar valuta asing. Yang pertama ada kurs tetap, yaitu nilai tukar ditetapkan atau dijaga oleh pemerintah atau bank sentral. Kemudian kurs pengembang, yaitu nilai tukar yang ditentukan oleh pemerintah dan penawaran di pasar. Selanjutnya ialah kurs pengembang terkendali, yaitu nilai tukar yang ditentukan pasar tetapi dapat dipengaruhi atau intervensi dari bank sentral. Selanjutnya devisa. Devisa adalah alat pembayaran atau kekayaan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dalam transaksi internasional, terutama dalam bentuk mata uang asing. Adapun fungsi devisa ialah untuk membayar impor, membayar utang luar negeri, membiayai transaksi internasional, membiayai perjalanan ke luar negeri, serta menjaga kestabilan ekonomi dan nilai tukar. Adapun selanjutnya ialah contoh penggunaan devisa. Seperti contoh, Indonesia menggunakan dolar Amerika Serikat untuk membayar impor minyak, kemudian membayar utang luar negeri, membayar barang dari negara lain, membiayai kegiatan diplomatik atau perjalanan resmi ke luar negeri, membayar jasa dari perusahaan luar negeri. Kemudian selanjutnya ialah pemaparan teori bunga dalam materi sesi 3. Yang pertama ialah teori suku bunga bank. Suku bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
Dengan kata lain ialah harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Kemudian jenis bunga bank. Yang pertama ialah bunga simpanan. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Contohnya jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Kemudian bunga pinjaman. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya adalah bunga kredit. Kemudian faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama ada kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ialah persaingan. Dalam perebutan dana simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama, pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Kemudian yang ketiga ialah kebijaksanaan pemerintah. Bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ialah target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Kemudian yang kelima ialah jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Selanjutnya, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Selanjutnya ialah reputasi perusahaan. Bonafidota suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Kemudian selanjutnya ialah produk yang kompetitif. Produk yang dibiayai laku di pasaran, produk yang kompetitif. Bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Selanjutnya ialah hubungan baik. Bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Selanjutnya ialah jaminan pihak ketiga, di mana perusahaan yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Yang terakhir ada komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama ialah total biaya dana. Total biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Selanjutnya ialah biaya operasi. Biaya operasi ialah penggunaan sarana dan prasarana yang memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Selanjutnya, cadangan resiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan ini disebabkan setiap kredit mengandung resiko yang tak terbayar. Laba yang diinginkan. Dalam menginginkan laba, bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dan kondisi nasabah. Yang terakhir ialah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.